Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kais. Di video keempat kali ini kita masih membahas soal TPS mengenai barisan bilangan part 4. Dan buat kalian yang lagi belajar, jangan lupa di pause sebelum melihat pembahasannya ya. Yuk kita mulai. Nah, kita langsung aja coba di soal pertama ini. Langsung kita mulai dari sebelah kiri ya. Dari 8 ke 1 bedanya dikurangi 7. Dari 1 ke 11 bedanya ditambah 10. Dari 11 ke 4 bedanya dikurangi 7. Dari 4 ke 14 bedanya ditambah 10. Dan dari 14 ke 9 bedanya dikurangi 5. Dari 9 ke 17 bedanya ditambah 8. Nah, karena dua pola terakhir ini berbeda dengan sebelumnya, maka pengandaian ini salah. Kita harus cari cara lain untuk menemukan pola pada barisan ini. Sekarang kita coba untuk memberikan tanda lingkaran pada bilangan yang memiliki urutan ganjil, yaitu 8, 11, 14, dan 17. Kita cari perbedaannya berapa. Dari 8 ke 11 bedanya 3. Dari 11 ke 14 bedanya 3. Dan dari 14 ke 17 juga bedanya 3. Nah, sekarang yang satunya. Dari 1 ke 4 bedanya ditambah 3. Dari 4 ke 9 bedanya ditambah 5. Nah, di sini terlihat ya. Dari 3 ke 5 berarti bedanya 2. Berarti yang selanjutnya juga akan bertambah 2, yaitu ditambah 7. Atau kita bisa mengandaikan bahwa 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil yang berurutan. Berarti untuk mengisi jawaban yang kosong ini adalah 9 ditambah 7 sama dengan 16. Berarti jawabannya yang D ya. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Kita langsung mulai aja dari sebelah kiri. Kita coba-coba dari 2 ke 2. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dikali ya berarti dibagi dengan 1. Kita coba aja tulis dikali 1. Terus dari 2 ke 4 itu bisa ditambah 2, bisa dikali 2 ya. Dari 4 ke 6 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu ditambah 2. Nah, dari 6 ke 10 bedanya ditambah 4. Terlihat atau tidak pola seperti ini? Tidak terlihat ya, maka kita harus cari cara lain untuk menemukan pola dari barisan bilangan ini. Sekarang kita beri lingkaran pada urutan bilangan yang ganjil. Dan jawabannya juga ya, yang di titik-titikin itu. Dari 2 ke 4 ke 10 itu polanya terbentuk seperti apa? Dari 2 ke 4 bisa ditambah 2 atau bisa dikali 2. Dan dari 4 ke 10 hanya ada satu kemungkinan, yaitu ditambah 6. Ini sudah tidak membentuk pola juga nih. Sekarang kita coba cara ketiga. Nah, berarti sekarang gimana nih caranya? Kita harus cari cara lain nih, kira-kira digimanain. Yuk kita perhatiin lagi baik-baik barisan bilangannya. Nah, kalau dilihat-lihat, hasil 4 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 2, alias hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Nah, terus hasil 6 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 4. Lalu hasil 10 ini hasil penjumlahan dari 4 dan 6. Nah, berarti kita tahu nih polanya. Polanya adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelum angka tersebut. Berarti untuk mendapatkan jawaban yang pertama ini, caranya adalah 6 ditambah 10. Hasilnya 16. Dan untuk mencari jawaban yang keduanya, berarti caranya 10 ditambah 16 sama dengan 26. Berarti jawabannya yang A ya, 16,26. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita langsung coba dari sebelah kiri aja ya. Mulai dari 1. 1 ke 1 itu bedanya berarti dikali 1. Dari 1 ke 4 bedanya berarti ditambah 3 atau dikali 4. Dari 4 ke 8 juga bisa 2 kemungkinannya. Bisa 4 dikali 2, bisa 4 ditambah 4. Dan dari 8 ke 9 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu ditambah 1. Nah, karena polanya seperti ini, berarti tidak membentuk suatu pola ya. Kita cari cara yang lain. Coba kita pakai cara kedua, yaitu memberikan tanda lingkaran pada bilangan yang urutannya ganjil. Setelah itu, kita analisis pola yang terbentuk. Dari 1 ke 4, bedanya bisa dikali 4, bisa ditambah 3. Dari 4 ke 9, itu ditambah 5.
Berarti dari 9 ke yang selanjutnya itu kira-kira berapa? Kalau misalkan kita pakai dari 4 ke 9 itu ditambah 5, maka kita bisa menentukan pola selanjutnya, yaitu ini merupakan urutan bilangan ganjil dari 3, 5, 7. Berarti untuk mencari jawaban titik-titik yang kedua ini, polanya ditambah dengan 7, jawabannya 16. Nah, kita sekarang cari tahu nih, pola yang satunya kayak gimana? Dari 1 ke 8, ada 2 kemungkinan. Bisa ditambah 7, bisa dikali 8. Coba kalau ditambah 7, ada nggak jawabannya? 8 ditambah 7, 15. Ada nggak yang jawabannya 15,16? Nggak ada ya. Yang jawabannya ada 16-nya itu temanannya sama 27. Nah, gimana ya berarti cara nyarinya? Coba kalau dikali 8, 1 dikali 8, 8. 8 dikali 8, 64. Nah, loh, bukan 27. Berarti gimana ya caranya? Kalian harus perhatiin lagi barisan bilangannya. 1 dan 8 itu merupakan bilangan apa? Kalau kita perhatikan, 1 itu dan 8 merupakan bilangan kubik. 8 itu bilangan kubik dari 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Dan pola yang satunya nih, yang berbentuk lingkaran ini juga sebenarnya bisa pakai cara lain. Pakai cara apa yo? Pakai cara bilangan kuadrat. Karena 1, 4, dan 9 merupakan bilangan kuadrat. Jadi 1 itu bilangan kuadrat dari 1 kali 1, 4 itu bilangan kuadrat dari 2 kali 2, dan 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3 kali 3. Berarti pola yang berwarna biru ini merupakan pola dari bilangan kubik. Lanjutannya dari 3 pangkat 3. Berapa hasilnya? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti jawabannya yang E ya, 27,16. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita langsung coba aja dari sebelah kiri dulu. 1 ke 42 bedanya berapa? Bedanya ditambah 41. Dari 42 ke 72 bedanya ditambah 30. Dari 72 ke 2 bedanya dikurangi 70. Ini jelas sudah tidak terlihat ya, karena setelahnya ada 2 angka yang sama, yaitu 36. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu urutan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil, dan urutan bilangan genap dengan urutan bilangan genap juga. 1 ke 72 bedanya 71. Dari 72 ke 36 bedanya dibagi 2 atau dikurangi 36. Dari 36 ke yang selanjutnya tidak terlihat ya polanya, berarti karena dari yang ganjil aja sudah terlihat, berarti yang genap juga tidak akan terlihat. Kita harus cari tahu cara lainnya. Nah, kalau dilihat-lihat, di sini ada 1 dan ada 2. Coba kita beri garis di tengah-tengah angka 72 dan 2. Nah, dari 1 kita arahkan ke 2. Itu jedanya, itu bedanya hanya ditambah 1. Berarti kalau misalkan kita beri tanda garis lagi di antara 36 dan titik-titik, akan terbentuk pola bertambah 1 juga. Jadi hasilnya adalah 3. Setelah itu, dari 42, sekarang kita lihat urutan yang kedua, 42 dan 36. Itu bedanya berapa? Dari 42 ke 36. Bedanya adalah dikurangi 6. Berarti untuk mencari tahu jawaban yang keduanya itu berapa, kita tinggal kurangkan saja 36 dengan 6. 36 dikurangi 6 berarti 30. Maka jawabannya adalah 3,30 yang A ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Kita mulai dulu aja dari sebelah kiri ya. Kita coba-coba. Dari 6 ke 5 bedanya dikurangi 1. Dari 5 ke 4 bedanya dikurangi 1. Dari 4 ke 3 bedanya dikurangi 1. Nah, dari 3 ke 7 bedanya ditambah 4. Dari 7 ke 6 bedanya dikurangi 1. Dari 6 ke 5 bedanya dikurangi 1. Dari 5 ke 4 bedanya dikurangi 1. Dari 4 ke 8 bedanya ditambah 4. Berarti terbentuk pola nih, dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1, ditambah 4. Atau supaya lebih gampang lagi, kita beri saja garis lurus pada pertengahan 3 dan 7, atau pada pertengahan
setelah 4 angka dan beri lagi garis lurus pada 4 angka setelahnya lagi. Setelah itu dari bilangan yang pertama pada ketiga bagian ini kalian melihat polanya dari 6, 7, 8 berarti selalu bertambah 1. Lalu dari 5 ke 6 berarti ya lanjutannya adalah ke 7. Setelah itu yang ketiga dari 4 ke 5 berarti lanjutannya adalah 6. Yang satu lagi dari 3 ke 4 berarti lanjutannya adalah 5, bertambah 1 lagi. Jadi pada barisan bilangan ini selalu bertambah 1, kecuali pada perbatasan yang digarisin itu. Nah, berarti jawabannya adalah 7,6,5 yang C ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.